Episode 80 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng tersenyum. Tuan Yu, maksud saya bukan yang lain. Dia orang yang tertutup, tapi dia orang yang sangat cakap. Xia Feng bukan orang bodoh. Sebaliknya, ia memiliki IQ 998. Pabrik militer Thunder Horse tidak bisa mendapatkan pinjaman, jadi Yu Shanhe muncul. Bukan hanya Yu Shanhe, tetapi Mu Jianfeng dan Ye Kun juga muncul. Mungkinkah ini kebetulan? Dia sudah lama tahu bahwa Yu Shanhe menggunakan pabrik militer Thunder Horse miliknya sebagai kedok. Ini bukan pertama kalinya, Mu Jianfeng dan Ye Kun pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Saat itu, ia hanya memiliki senapan runduk XL2500 di gudang senjatanya. Kini, ia memiliki lebih banyak lagi di gudang senjatanya senapan serbu Swift, mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua, dan bahkan teknologi Rheinmetall untuk tank, artileri, dan sistem pertahanan. Pabrik militer Thunder Horse saat ini sedang menjalani peningkatan menyeluruh. Pada dasarnya mengimpor versi Rheinmetall Jerman yang telah ditingkatkan. Kini, kue yang ada di tangannya sudah cukup untuk menggoda siapapun. Lebih lanjut, jika pabrik militer Thunder Horse menyelesaikan peningkatan ini, kapasitas produksinya akan sangat besar, dan produk yang dapat diproduksinya di masa mendatang akan mengancam Hanwha Ponri dan Shenzhou Industrial Group. Mungkinkah kedua produsen militer besar ini, dan para pemangku kepentingan di baliknya, berdiam diri dan membiarkan hal ini terjadi? Mungkinkah mereka tidak mengambil tindakan? Kini, orang-orang ini telah tiba. Namun, Xia Feng tidak mengerti mengapa Ling Hao terlibat dalam masalah ini, karena ia mewakili Biro ZN. Suasana menjadi canggung dan aneh. Hehe, Ling Hao tersenyum. Duduk, semuanya. Apakah kalian akan berdiri dan berbicara sampai pesta ulang tahun Tuan Tang dimulai? Yu Shanhe tanpa sedang menatap Ling Hao, tak lagi menghiraukan empat kata yang diucapkan Xia Feng. Xia Feng pun duduk. Ling Hao membawakan Xia Feng secangkir teh. Teh itu telah diseduh pagi-pagi sekali, khusus disiapkan untuk Xia Feng. Terima kasih, Saudara Ling, kata Xia Feng sopan. Ling Hao menepuk bahu Xia Feng. Kenapa kau begitu sopan? Xia Feng hanya tersenyum dan diam saja. Sejak mengetahui Ling Hao adalah Tuan Z, ia sedikit menaruh dendam dan merasa lebih waspada. Xia Feng duduk dan baru saja menyesap tehnya ketika Yu Shanhe melirik Mu Jianfeng. Mu Jianfeng kemudian melirik Ye Kun. Ye Kun berdeham, lalu menatap Xia Feng. Tuan Xia, pabrik militer Thunder Horse akhir-akhir ini banyak bergerak. Anda sudah mendominasi bidang senjata ringan, dan sekarang Anda memperluas jangkauan ke senjata dan peralatan berat. Anda benar-benar punya selera yang besar. Xia Feng tersenyum dan berkata dengan tenang, katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Tidak perlu bertele-tele. Tuan Xia, bicaralah terus terang. Ye Kun melirik Yu Shanhe dari sudut matanya sambil berbicara. Perusahaan senjata Hanu kami telah memasok suku cadang ke pabrik militer Thunder Horse untuk produksi senapan serbu Gale. Tetapi kami belum menerima pembayaran yang seharusnya mereka bayarkan kepada kami. Jadi, menurut Anda bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Mu Jianfeng menyela, Tuan Xia, ada juga piutang dari grup industri Shenzhou. Xia Feng berkata dengan tenang, awalnya, kami di sini untuk menagih uang. Apakah menurutmu pabrik militer Thunder Horse sudah sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak mampu membayar pemasoknya? Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale dari pabrik militer Thunder Horse adalah produk terlaris di dunia, dengan banyak negara tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin mereka sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak mampu membayar pemasok mereka? Ini hanyalah alasan yang digunakan Mu Jianfeng sebelum membahas masalah ini dengan Ye Kun. Xia Feng juga menyadari bahwa Yu Shanhe adalah dalang, atau mungkin kekuatan pendorong di balik situasi ini, tetapi ia tidak mau bernegosiasi secara pribadi dengannya. Orang-orang yang akan datang untuk bernegosiasi dengannya adalah Ye Kun, yang mewakili perusahaan persenjataan Hanwha, dan Mu Jianfeng, yang mewakili grup industri Shenzhou. Mereka adalah corong dan juru bicara kelompok kepentingan ini. Terkadang, mungkin, mereka juga menjadi kambing hitam. Tuan Xia, itu tidak benar, lanjut Mu Jianfeng, mengambil alih pembicaraan Ye Kun. Kami semua bekerja untuk pertahanan nasional. Shenzhou Industrial Group, Hanwha Ponri Company, dan Thunder Horse Military Factory pada dasarnya adalah organisasi saudara. Thunder Horse Military Factory sedang mengalami masalah pendanaan saat ini, jadi mengapa kami meminta uang dari Anda? Bukankah Tuan Ye baru saja bertanya bagaimana cara menyelesaikannya? Tanya Xia Feng. Ye Kun berkata, Tuan Xia, saya tidak meminta uang dari Anda. Saya hanya bertanya. Ketiga perusahaan kami adalah organisasi saudara. Thunder Horse Military Factory sedang mengalami kesulitan, dan Anda malu untuk membicarakannya, jadi saya yang mengangkatnya atas nama Anda. Kita semua bisa bekerja sama untuk menemukan solusi dan membantu Anda menyelesaikannya. Pernyataan itu disampaikan dengan indah. Xia Feng terkekeh, ya, Anda benar.
Thunder Horse Military Factory saat ini sedang dalam masa kritis renovasi, tetapi Ban tidak mau memberikan pinjaman. Apakah itu masalah yang Anda bicarakan? Ye Kun dan Yu Shanhe melirik Yu Shanhe secara bersamaan. Yu Shanhe terbatuk. Tuan Xia, karena ketiga perusahaan Anda adalah entitas saudara, dan situasinya sudah seperti ini, saya ingin berbicara atas nama saya sendiri. Tuan Yu, silakan, kata Xia Feng sopan. Saat ini, kompleks industri militer negara kita kalah bersaing dengan negara-negara barat. Meskipun kita mengekspor dalam jumlah tertentu, sebagian besar adalah senjata ringan, yang dibenci barat. Situasi ini perlu diubah, Tuan Xia. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Tanya Xia Feng sambil menatap Yu Shanhe. Berbicara atas nama saya sendiri, Yu Shanhe mengulangi. Saya sarankan agar ketiga perusahaan Anda bergabung, dan Anda mengambil posisi ketua grup. Tuan Xia, apakah menurut Anda proposal ini bagus? Menggabungkan tiga perusahaan menjadi satu? Xia Feng harus mengakui, proposal Yu Shanhe bahkan mengejutkan Xia Feng. Ya, mengintegrasikan ketiga perusahaan menjadi satu tidak hanya akan meningkatkan daya saing internasional Anda, tetapi juga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yu Shanhe melirik Ling Hao dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ling, apa pendapat Anda tentang usulan saya? Ling Hao mengangguk. Jika ketiga perusahaan ini merger, saya yakin Xia Feng adalah kandidat yang paling cocok untuk posisi ketua. Kemampuannya sudah jelas bagi semua orang. Lagi pula, bahkan jika ketiga perusahaan ini merger, pabrik militer Thunder Horse harus menjadi fokus utama. Inilah sikap Ling Hao. Ia menyetujui merger tersebut. Kata-katanya jelas mengisyaratkan perlindungan terhadap kepentingan Xia Feng, dan ia tampaknya tidak ragu untuk memberitahu semua orang di ruangan itu bahwa ia berada di pihak Xia Feng. Saya tahu Tuan Ling bahwa Dewan akan menyetujui usulan saya. Ini adalah kesempatan besar untuk merevitalisasi industri militer kita. Yu Shanhe menatap Xia Feng sambil tersenyum. Tuan Xia, bagaimana menurut Anda? Xia Feng tetap diam, seolah sedang merenungkan sesuatu. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Ye Kun sudah angkat bicara. Bagaimana mungkin? Dari segi kualifikasi dan pengalaman, Tuan MU adalah kandidat yang paling tepat untuk posisi ketua. Memang Tuan Xia sangat cakap, tapi menurut saya kurang tepat kalau beliau menjabat sebagai ketua. Ah Kun, kata MU Jian Feng, sudahlah. Ini era baru. Kualifikasi dan pengalaman bukan apa-apa. Kemampuan adalah yang terpenting. Setelah ketiga perusahaan ini terintegrasi, tujuan kita adalah menjadi salah satu raksasa militer terkemuka di dunia. Kita ingin seluruh dunia melihat industri militer Tiongkok kita dengan cara pandang baru. Bagus sekali, Tuan MU adalah Tuan MU, kata Ye Kun. Sejauh menyangkut keinginan pribadi saya harap Anda, Tuan MU, akan menjabat sebagai ketua. Namun, karena Anda menyebutkannya, saya juga berpikir bahwa posisi ketua seharusnya dipegang oleh orang yang paling cakap. Tuan Xia adalah salah satu insinyur mekanik dan listrik terbaik di negara kita, dan beliau mendirikan Thunder Horse Group dari nol. Bakatnya dalam manajemen perusahaan bahkan lebih mengesankan. Oleh karena itu, saya, Ye Kun, sepenuhnya mendukung beliau untuk menduduki posisi ketua. Meskipun Xia Feng akan menjadi ketua, saya, MU Jian Feng, harus menegaskan hal ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xia Feng menyelesaikan masalah pendanaan yang dihadapi pabrik senjata Thunder Horse. Tuan MU benar-benar murah hati, seru Yu Shanhe. Semua orang di ruangan itu tersenyum. Tentu saja, hanya Xia Feng yang tetap diam. Ada yang berperan sebagai polisi baik, ada yang berperan sebagai polisi jahat, berpura-pura di hadapannya. Motif mereka jelas pabrik senjata Thunder Horse miliknya. Dengan menggabungkan ketiga perusahaan dan menjadikannya ketua, posisinya sebagai ketua seolah-olah telah berkembang. Begitu pula Thunder Horse Arms Factory. Bahkan mungkin mewujudkan mimpinya menjadi raksasa industri militer kelas dunia. Namun kenyataannya, ia mendapatkan gelar palsu, tetapi kehilangan Thunder Horse Arms Factory. Thunder Horse Arms Factory juga akan bertransisi dari perusahaan swasta menjadi perusahaan milik negara. Terus terang, orang-orang ini tidak ingin melihat perusahaan swasta merebut pangsa pasar dari perusahaan milik negara. Faktanya, dengan lintasan pertumbuhan Thunder Horse Arms Factory saat ini, hanya masalah waktu sebelum mereka menguasai pangsa pasar Hanwha Pony Company dan Shenzhou Industrial Group. Hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi perusahaan militer internasional papan atas. Apa yang dilakukan orang-orang ini seperti mencoba mengakuisisi Apple milik Steve Jobs padahal ia sudah membangunnya dan secara agresif menyerang pasar ponsel. Akankah Jobs setuju? Jobs bukan orang bodoh, begitu pula Xia Feng. Bahkan jika IQ-nya 998 dibagi 10, ia tidak akan setuju. Yu Shanhe melanjutkan, Tuan Xia, begini, Tuan MU bersedia mundur dan berkontribusi pada pengembangan industri militer negara kita. Bagaimana kalau Anda mengambil alih kepemimpinan perusahaan grup baru ini? Jika Anda setuju, Anda akan mendapatkan dukungan dan ruang pengembangan yang lebih besar,
yang memungkinkan Anda mewujudkan ambisi Anda. Semua orang di ruangan itu menatap Xia Feng, menunggu jawabannya. Mu Jianfeng dan Ye Kun tersenyum tipis. Kedua raksasa industri militer itu tampaknya berasumsi Xia Feng akan setuju karena Yu Shanhe dan Ling Hao lah yang bersuara. Yu Shanhe akan memberikan tekanan besar pada Xia Feng, sementara Ling Hao akan memberinya kepercayaan diri. Dia adalah teman Xia Feng. Ketika perusahaan senjata Hanu dan grup industri Shenzhou bekerja sama untuk menekan pabrik militer Le-5, Ling Hao berpihak pada Xia Feng dan memberinya bantuan yang cukup besar. Namun, jawaban Xia Feng mengejutkan semua orang. Tidak, tegas Xia Feng. Itulah jawaban Xia Feng. Satu tidak. Tetapi satu tidak itu menampar semua orang di ruangan itu. Orang yang paling menyakitkan yang ditampar Xia Feng tidak diragukan lagi adalah Yu Shanhe, dan mungkin Ling Hao juga. Ekspresi Yu Shanhe menjadi gelap, dan dia menatap dingin, diam. Sedikit ketidaksenangan melintas di mata Ling Hao, tetapi kemudian menghilang. Dia berkata, Xia Feng, ada apa denganmu? Penggabungan 3 perusahaan menjadi satu niscaya akan meningkatkan daya saing perusahaan baru, dan kau akan menjadi ketuanya. Bukankah ini hal yang baik? Kenapa menolak? Xia Feng berkata enteng, aku terbiasa bebas dan tidak disiplin, dan aku tidak suka dikekang oleh orang lain. Penggabungan 3 perusahaan menjadi satu tidak bisa mengendalikan parkiran lokal yang bergaji tinggi tetapi tidak melakukan apa-apa. Ye Kun langsung kesal. Xia Feng, apa maksudmu? Aku tidak menyinggungmu hari ini. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan dengan jelas. Xia Feng berkata, aku tidak punya nyali untuk mengatakan apapun tentangmu. Tuan Ye, tolong jangan tersinggung. Apakah aku tersinggung? Ye Kun merentangkan tangannya. Semuanya, tolong bersikap adil. Apakah aku tersinggung? Tidak ada yang berbicara. Tetapi semua orang mengerti bahwa parkiran lokal yang dibicarakan Xia Feng yang bergaji tinggi tetapi tidak melakukan apa-apa sebenarnya adalah Mu Jianfeng dan Ye Kun. Ada banyak orang di Shenzhou Industrial Group dan Hanwei Foundry yang bergaji tinggi tetapi tidak benar-benar bekerja. Tetapi mereka hanyalah orang desa, bukan tiran lokal. Xia Feng. Mu Jianfeng geram. Ia membanting meja teh, menunjuk hidung Xia Feng, dan berteriak, jangan berpikir kau bisa berbuat sesuka hati dan meremehkan semua orang hanya karena kau telah mencapai sesuatu. Xia Feng mencibir. Apakah tidak setuju dengan integrasi berarti kau bisa berbuat sesuka hati? Apakah itu berarti kau sombong? Seluruh ruangan terdiam. Ya, gudang senjata Le-5 milik Xia Feng. Apakah ia tidak setuju dengan integrasi berarti ia sombong dan ingin berbuat sesuka hati? Itu terlalu berlebihan. Suasana di ruangan itu menjadi canggung. Ling Hao terdiam cukup lama sebelum berkata, Xia Feng, kau harus mengerti bahwa mereka tidak sedang mempersulitmu, juga tidak ingin mengambil alih pabrik militer Le-5 milikmu. Mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu yang besar bagi industri militer negara kita. Aku tahu kau orang yang sangat patriotik. Tidakkah kau ingin melakukan ini? Xia Feng berkata, Saudara Ling, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pabrik militer Le-5 tidak akan diintegrasikan dengan perusahaan senjata Hanu dan grup industri Shenzhou. Aku patriotik, dan aku bangga akan hal itu. Namun, patriotisme tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dan masalah ini tidak bisa digunakan untuk mengukur rasa patriotiku. Ling Hao sedikit mengernyit, Xia Feng, apa yang kau katakan? Xia Feng menyela Ling Hao dan berkata, lagi pula, tidak semua perusahaan bisa diintegrasikan. Hanwei Weapon Company dan Shenzhou Industrial Group keduanya adalah perusahaan milik negara, dan juga perusahaan industri militer berskala besar. Orang-orang di dalamnya memiliki jabatan resmi dan pangkat militer. Aku hanya warga negara biasa. Bagaimana aku bisa mengatur orang-orang itu? Aku bahkan tidak bisa mengatur mereka. Apalagi Direktur MU dan Direktur Ye. Mu Jianfeng berkata dengan dingin, Xia Feng, apa kau bilang aku iri pada orang-orang berbakat? Di matamu, aku, Mu Jianfeng, begitu tak tertahankan? Xia Feng tertawa. Dengar, aku belum mengatakan apa-apa, dan kau sudah begitu bersemangat. Jika aku benar-benar menjadi ketua perusahaan baru, bukankah kau akan mempersulitku di setiap kesempatan? Apakah orang-orang di bawahmu akan mematuhiku? Xia Feng, selama kau setuju, aku berjanji padamu bahwa tidak akan ada yang berani menentangmu. Yu Shanhe berbicara. Begitu Yu Shanhe berbicara, Mu Jianfeng dan Ye Kun terdiam. Ling Hao juga berkata, benar, Xia Feng, kau tak perlu khawatir. Dengan Lao Yu dan aku di pihakmu, siapa yang berani melawanmu? Siapapun yang melawan akan mendapat masalah. Xia Feng berkata, saya tetap mengatakan bahwa pabrik militer Thunder Horse tidak akan diintegrasikan dengan perusahaan senjata Hanwoo dan grup industri Shenzhou. Saya, Xia Feng, tidak menginginkan posisi ketua perusahaan baru manapun. Saya membangun pabrik militer Thunder Horse sendirian, dan saya tidak akan pergi ke perusahaan lain selain pabrik militer Thunder Horse. Pabrik militer Thunder Horse sekarang berada di titik yang sangat kritis. Selama melewati rintangan ini,
Ia akan menjadi raksasa industri militer internasional terkemuka. Pada saat itu, ia akan menjadi kartu nama yang gemilang bagi industri militer Tiongkok kita dan juga akan membawa manfaat yang sangat besar. Bagaimana mungkin ia tidak membawa kejayaan bagi negara? Bukankah pertumbuhannya merupakan hal yang baik? Apakah kita harus mengubah perusahaan yang dinamis menjadi tempat intrik dan perebutan kekuasaan untuk menjadi hal yang baik? Semua orang di ruangan itu terdiam. Setiap kata yang diucapkan Xia Feng adalah benar. Orang-orang ini tidak berusaha membujuknya untuk menggabungkan ketiga perusahaan demi kehormatan nasional atau kepentingan nasional. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan metode ini untuk menjadikan pabrik militer Thunder Horse bagian dari perusahaan persenjataan Hanwoo dan grup industri Shenzhou. Kemudian, mereka perlahan-lahan menyusup ke sistem manajemen pabrik militer Thunder Horse dan mendapatkan teknologinya. Pada akhirnya, pabrik militer Thunder Horse, yang dulunya kuda hitam, akan menjadi kuda mati. Mereka tahu betul hal ini, namun mereka merasa tenang. Xia Feng, kau serius? Desah Ling Hao. Demi aku, setujui saja. Xia Feng. Demi aku, setujui saja, kata Yu Shanhe. Nada bicara Ling Hao lembut, sedikit memohon dengan rendah hati. Namun, nada bicara Yu Shanhe tegas, seolah-olah ia mencoba memaksa Xia Feng untuk tunduk. Jika taktik lunak tidak berhasil, taktik keras akan berhasil. Mu Jianfeng dan Ye Kun mencibir. Mereka yakin Xia Feng dan pabrik militer Thunder Horse-nya tidak akan pernah bisa melewati situasi sulit ini. Tanpa alasan lain selain Xia Feng, ia tidak berani menyinggung Ling Hao dan Yu Shanhe. Mu Jianfeng dan Ye Lun bukan satu-satunya yang merasakan hal yang sama. Semua orang di ruangan itu merasakannya. Mereka berada di pihak yang sama, begitu pula Xia Feng. Tetapi sebagai perbandingan, Xia Feng sendirian, lebih lemah daripada yang lain. Namun, saat itu, Xia Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Wajah Yu Shanhe sudah menunjukkan sedikit amarah. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya menertawakan diriku sendiri. Aku selalu merasa pintar, tetapi di hadapanmu aku tampak begitu bodoh. Jika aku jadi dirimu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa maksudmu? Yu Shanhe menatap Xia Feng dengan dingin. Xia Feng sama sekali tidak takut dan berkata terus terang karena kita sudah membahas hal ini. Saya tidak takut menyinggung Anda, jadi saya akan mengatakannya dengan jujur. Anda ingin menggunakan cara ini untuk menelan pabrik militer Leima saya dan ingin mengusir saya dari pasar industri militer. Saya sebenarnya bisa memahami Anda. Lagi pula, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang Anda. Pabrik militer Leima telah mengancam keberadaan perusahaan senjata Hanwoo dan grup industri Shenzhou. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa hukum pasar adalah survival of the fittest. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Dan mereka yang seharusnya disingkirkan harus disingkirkan. Jika Anda menghancurkan pabrik militer Leima dengan cara ini, suatu hari Anda akan disingkirkan oleh pasar internasional. Ini hanya masalah waktu. Menghilangkan grup industri Shenzhou dan perusahaan senjata Hanwoo? Xia Feng, kau terlalu sombong, kata Mu Jianfeng. Xia Feng mengabaikannya dan melanjutkan, kau boleh menolak pinjamanku, dan kau boleh membuat segala macam masalah untuk pabrik militer Thunder Horse. Tapi kukatakan padamu, aku tidak akan menyerah. Kecuali kau bisa meyakinkan para petinggi untuk menutup pabrik militer Thunder Horse-ku dengan satu perintah, aku akan mencari solusi dengan caraku sendiri. Jika bank lokal tidak mau meminjamkanku uang, ya sudahlah. Aku tinggal telepon saja, dan ban asing akan meminjamkanku uang. HMPH, katakan padaku, dari ban mana kau bisa meminjam 20 miliar? Kau pikir cuma 2 juta? Tanya Ye Kun. Xia Feng tersenyum. Karena kau bertanya, ku katakan saja. Ban di UEA mungkin tidak butuh 20 miliar, kan? Dan itu dalam mata uang Tiongkok. Aku hanya perlu menelepon Pangeran Halifa, dan aku bisa mendapatkan uangnya. Xia Feng, apa kau benar-benar harus membuat kesepakatan besar? Aku janji, kau tidak akan rugi dalam kesepakatan ini. Kalaupun rugi, kau bisa kembali ke tempat lain, kata Ling Hao. Ini hanya petunjuk. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Baiklah, sudah kujelaskan dengan jelas. Aku akan mengajukan pinjaman besok, dan jika tidak bisa, aku akan meminjam dari luar negeri. Jika kau membuat masalah lagi untuk pabrik persenjataan Thunder Horse, baiklah, aku akan menghancurkan mesin-mesinku. Paling buruk, aku tidak akan membuat senjata lagi. Teknologi canggih itu berada di luar jangkauan siapapun. Tapi kusarankan kau untuk tidak melakukan itu. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan, tetapi pabrik persenjataan Thunder Horse entah kenapa runtuh, dan jika seseorang dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawab itu tidak bisa hanya dipikul oleh 1 atau 2 orang. Oke, kalian lanjutkan mengobrol, aku akan pergi sekarang. Di tengah perhatian orang-orang di ruangan itu, Xia Feng berbalik dan pergi, tanpa memberi hormat sedetik pun kepada siapapun. Xia Feng pergi, tetapi ruangan itu tetap sunyi senyap.
Siapa sangka Xia Feng akan mengabaikan rasa hormat Ling Hao dan Yu Shanhe? Jika orang lain yang melakukannya, ini pasti akan sukses. Tapi Xia Feng bukan sembarang orang, dia satu-satunya. Sialan. Bocah itu sangat tidak sopan. Ye Kun memecah keheningan di ruang teh, tampak sangat marah. Apa dia benar-benar mengira dirinya Raja Kera? Kalaupun iya, dia tidak bisa melewati gunung 5 jari Buddha Tathagata. Yu Shanhe mengerutkan kening. Ye Kun, apa yang kau bicarakan? Wajah Ye Kun tiba-tiba membeku. Ia mencoba menyanjung Yu Shanhe, tetapi ia tidak menyangka Yu Shanhe sama sekali tidak terkesan. Mu Jianfeng, di sisi lain, tetap tenang setelah Xia Feng pergi, tanpa sepatah kata pun. Ia tetap diam dan tenang. Ia tampak acuh tak acuh terhadap apa yang baru saja terjadi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tuan Ling, masalah ini? Yu Shanhe bertanya ragu-ragu. Bagaimana kita harus menanganinya? Ling Hao terdiam sejenak sebelum berkata, kau sudah punya ide, kenapa bertanya padaku? Cerdik. Yu Shanhe mengumpat dalam hati, tetapi senyumnya tetap tersungging. Tuan Ling, Andalah yang membantu Xia Feng membangun kekayaannya. Tanpa bantuan Anda, akankah pabrik militer Lei Ma miliknya berkembang hingga sebesar ini? Saya memang membantunya, tetapi itu karena BI. Lagi pula, saya tidak menyangka dia akan sebaik ini saat itu. Bisakah saya disalahkan untuk itu? Kata Ling Hao. Sebuah perusahaan swasta akan menghancurkan perusahaan persenjataan Hanwoo, grup industri Shenzhou, dan perusahaan industri militer lainnya. Masalah ini sangat serius bagi kita. Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan siapapun. Kita harus menemukan cara yang praktis dan efektif untuk membuat Xia Feng kehilangan kendali atas pabrik militer Lei Ma, kata Yu Shanhe. Dia hanya bilang kalau tidak bisa mendapatkan uang dari dalam negeri, dia akan mencari pinjaman di luar negeri. Dia teman dekat Pangeran Halifa dari UEA, dan pasukannya adalah pendukung setiap pabrik militer Thunder Horse. Akan mudah baginya untuk mendapatkan pinjaman dari Ban UEA. Jadi, metodemu sama sekali tidak akan berhasil, kata Ling Hao. Tuan Ling, kau harus menemukan cara. Xia Feng sangat percaya dan menghormatimu. Dia tidak akan mendengarkan siapapun selain dirimu, kata Mu Jianfeng. Ling Hao tersenyum kecut. Apa kau pikir dia masih akan percaya padaku jika aku berdiri di pihakmu dan mencoba membujuknya untuk menyerahkan pabrik militer Thunder Horse? Sementara itu, di koridor di luar ruang teh, bibir Xia Feng melengkung membentuk seringai. Dia tidak benar-benar pergi. Setelah meninggalkan ruang teh, dia terus menatap ruangan tempat Ling Hao, Yu Shanhe, dan yang lainnya berada, menggunakan kemampuan membaca bibir untuk mengartikan percakapan di dalamnya. Ia penasaran mengapa Ling Hao, Tuan Z dari Biro ZN, terlibat dalam masalah ini. Setiap orang punya tujuan, tapi apa keuntungan yang akan Ling Hao dapatkan dari melakukan ini? Saat itu, Yu Shanhe mencondongkan tubuh ke arah Ling Hao, menutup mulutnya dengan tangan, dan berbisik, pria di atasmu akan segera pensiun, dan aku mendukungmu untuk menggantikannya. Kau tidak ingin aku mendukung pesaingmu, wanita itu? Kau membencinya, kan? Mu Jianfeng dan Ye Kun jelas tak terdengar oleh bisikan ini, begitu pula orang lain di ruangan itu. Namun, kemampuan membaca gerak bibir Xia Feng tak mampu memahaminya. Tangan Yu Shanhe yang menutupi mulutnya tak sebanding dengan tatapan mata Xia Feng yang tajam. Inilah mengapa Ling Hao terlibat dalam masalah ini. Dari bisikan Yu Shanhe pula, Xia Feng menemukan informasi penting Ling Hao bukanlah bos Biro ZN. Selain dia, ada direktur lain, seorang wanita. Kata-kata Yu Shanhe mengungkapkan kondisi biro saat ini direktur lama akan segera pensiun, dan seorang wanita telah menjadi saingan Ling Hao. Ling Hao mengangguk. Pak Yu, kalau aku tidak mendukungmu, apa aku akan ada di sini? Kita tidak bisa terburu-buru. Biarkan aku memikirkan solusinya. Yu Shanhe tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Sekarang, ia juga telah mengklarifikasi satu hal. Ling Hao sebenarnya bukan direktur sebuah kantor khusus. Ketika Ling Hao menghubunginya dengan identitas ini, targetnya adalah dirinya dan proyek emas rahasia X-nya yang terkait. Feng Zi, apa yang kau lakukan di sini? Suara Tang Yuyan terdengar dari belakangnya. Xia Feng berbalik dan berjalan ke arahnya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Tang Yuyan berkata. Bagaimana pembicaraannya? Xia Feng tersenyum. Lumayan. Apa yang kau bicarakan? Tanya Tang Yuyan. Jangan tanya, ayo pergi, kata Xia Feng. Merahasiakannya dariku? Membosankan sekali. Meskipun ia bilang itu membosankan, Tang Yuyan meraih lengan Xia Feng. Lengannya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang lembut, dan depresi Xia Feng pun sirna. Ia merasa sedikit malu, tetapi ia tak bisa mendorong Xia Feng. Itu sungguh bukan sesuatu yang bisa dilakukan pria. Tang Yuyan membawa Xia Feng kembali ke kedai teh tempat Tang Yunhai dan Zhang Yumei berada. Wah, orang-orang itu tidak merepotkanmu, kan? Tanya Tang Yunhai langsung ke intinya. Tidak, Xia Feng tersenyum.
Tidak ada yang bisa memaksaku melakukan apapun yang tidak kuinginkan. Tang Yunhai dan Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang. Kakek dan cucu itu tampaknya memiliki interpretasi berbeda atas kata-kata Xia Feng. Haha. Tang Yunhai tertawa datar. Ayo kita minum-minum. Sudah malam, saatnya pesta dimulai. Xia Feng mengangguk, berpikir dalam hati, kau mungkin tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang itu, kan? Itulah sebabnya kau mengundangku ke pesta ulang tahun ini. Sungguh, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dipercaya. Tang Yunhai dan Zhang Yumei meninggalkan kedai teh dan menuju restoran tempat pesta ulang tahun diadakan. Tang Yuyan dan Xia Feng berjalan di belakang. Setelah beberapa langkah, ia mengulurkan tangan dan merangkul lengan Xia Feng. Sikapnya alami dan intim, seolah-olah ia adalah pacar Xia Feng, yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Sepanjang jalan, banyak orang menatapnya dengan aneh, tetapi ia sama sekali tidak keberatan. Malah, ia tampak menikmatinya. Xia Feng agak malu padanya. Kalau kau tidak bisa mendapatkan pinjaman, keluarga Tang kami punya. Lebih baik minta pada kakekku daripada ke bank, bisik Tang Yuyan. Terima kasih, aku bisa mengurusnya sendiri. Xia Feng menolak tanpa berpikir dua kali. Meminta uang pada keluarga Tang? Dan itu akan menjadi 20 miliar yuan sekaligus. Harga yang harus ia bayar sudah jelas menikah dengan keluarga Tang dan menikahi Tang Yuyan. Tidak ada makan siang gratis. Dengan menikahi Tang Yuyan, ia akan menjadi bagian dari keluarga Tang, dan masa depannya akan terikat dengan mereka. Apa maksudmu? Tang Yuyan cemberut. Apakah ambang batas untuk masuk ke keluarga Tang kita begitu tinggi? Apakah kau begitu takut untuk masuk? Xia Feng tersenyum. Itu satu hal, tetapi ketika Shen Tutianyin dan aku menikah, kami memisahkan aset kami. Dia mencari nafkahnya sendiri, aku menjalankan bisnisku sendiri, dan kami terpisah secara finansial. Apakah kau bilang setelah kau dan aku menikah, kami juga akan terpisah secara finansial? Tang Yuyan tiba-tiba tersenyum. Oke, tidak masalah. Aku akan meminta mas kawin 500 juta yuan kepada kakekku, dan aku tidak akan membutuhkanmu lagi untuk kosmetik. Xia Feng. Mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Saat itu, Ling Hao dan Yu Shanhe beserta rombongan mereka muncul dari kedai teh lain. Xia Feng, tunggu sebentar, panggil Ling Hao. Xia Feng berbalik, dengan senyum di wajahnya. Kakak Ling, ada apa? Ling Hao berjalan cepat, berpura-pura tidak senang. Tidak bisakah aku mengobrol denganmu tanpa imbalan? Tentu saja tidak, kata Xia Feng. Ling Hao menghela napas. Urusan resmi ya urusan resmi, urusan pribadi ya urusan pribadi. Kita sebagai saudara seharusnya tidak membiarkan urusan resmi merusak hubungan persaudaraan kita. Xia Feng tersenyum, tentu saja tidak, saudara Ling. Dulu aku menganggapmu sebagai saudara. Alis Ling Hao sedikit berkerut. Lalu bagaimana sekarang? Tentu saja masih. Xia Feng tersenyum, tetapi hatinya berpikir sebaliknya. Hehe. Ling Hao terkekeh. Yuyan, bolehkah aku menjadi bola lampu sebentar dan duduk satu meja dengan kalian? Tang Yuyan khawatir menemukan bola lampu, dan Ling Hao menawarkan diri untuk menjadi bola lampu itu. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Dia terkikik, tentu saja, tapi kau harus mengurangi minum Feng Zi kita nanti. Dia tidak boleh minum banyak. Hehe, sekarang kau tahu bagaimana caranya bersikap perhatian. Ling Hao tersenyum. Xia Feng, kau sangat beruntung. Xia Feng merasa sakit kepala. Pesta ulang tahun dimulai. Tidak banyak orang, hanya sekitar 10 meja, tetapi setiap orang adalah orang-orang berstatus. Xia Feng dan Tang Yuyan duduk bersama, Ling Hao di sebelahnya. Yu Shanhe, Mu Jianfeng, Ye Kun, dan yang lainnya duduk di meja lain. Tidak ada yang menyinggung penggabungan pabrik militer Thunder Horse, grup industri Shenzhou, dan perusahaan persenjataan Hanwu, dan tidak ada yang melirik Xia Feng. Semua orang tampak tenang. Namun Xia Feng tahu mereka sedang menunggu jawaban Ling Hao. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana Ling Hao akan membujukku? Dia pria yang sangat cerdas, dan sangat pandai menyembunyikan diri. Dia seharusnya tahu bahwa sekeras apapun dia mencoba, aku tidak akan setuju. Jadi, apa yang akan dia lakukan? Taktik licik apa yang akan dia gunakan untuk memaksaku tunduk? Mantan teman dan saudaranya telah berubah menjadi rival dekatnya. Perubahan ini sulit diterimanya. Namun, ketika ia ingat bahwa Ling Hao, Tuan Z, telah mengincarnya sejak awal, ia mulai melupakan hubungan mereka. Memang, jika dia tidak mengincarnya, akankah Ling Hao menghubunginya? Akankah dia menawarkan bantuan? Pada akhirnya, semuanya bermuara pada proyek emas rahasia X dan nilai tertinggi AE. Saat pikiran Xia Feng berkecamuk, seorang wanita tiba-tiba mendekat dan duduk di meja makan. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengamatinya. Wanita itu tampak sangat muda, mungkin di bawah 30 tahun. Rambutnya pendek dan wajahnya halus dan cantik. Dia tinggi dan proporsional.
Satu-satunya kekurangannya adalah dadanya yang agak rata, yang tidak terlihat besar. Namun dari sudut pandang estetika, penampilannya 9,5, dan bentuk tubuhnya 9. Namun, jika dia mengenakan bra silikon untuk menonjolkan area dadanya, bentuk tubuhnya akan mencapai 10 sempurna. Wanita berambut pendek selalu memancarkan aura percaya diri dan ceria, dan wanita ini jelas lebih mencolok dalam hal itu. Dia memiliki aura yang unik. Jika saya bisa membandingkannya dengan sebuah karakter, mungkin itu adalah Hua Mulan atau Enyu Guing. Mungkin aura uniknya lah yang menyentuh sebagian hati Xia Feng, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, siapakah wanita ini? Siapapun yang datang untuk merayakan ulang tahun Tang Yunhai pastilah luar biasa. Tapi mengapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Saat itu, tatapan Ling Hao beralih ke wanita berambut pendek itu, tatapannya diam-diam berubah dingin. Tatapan wanita berambut pendek itu juga beralih ke Ling Hao, matanya menyimpan makna yang tak terpahami. Ling Hao dan wanita berambut pendek itu belum bertukar sepatah kata pun, tetapi kontak mata itu menarik perhatian Xia Feng, dan gejolak emosi melandanya. Mungkinkah itu dia? Orang yang ada dalam pikiran Xia Feng, seperti Ling Hao, adalah anggota Biro ZN. Jika ia tidak melihat ke dalam kedai teh dan menggunakan membaca bibir untuk menguraikan percakapan pribadi Yu Shanhei dan Ling Hao, ia tidak akan tahu motif Ling Hao ikut campur dalam masalah ini. Apalagi mengetahui bahwa ada seorang wanita yang merupakan saingan Ling Hao. Namun, apakah wanita berambut pendek ini anggota Biro ZN? Atau apakah ia saingan Ling Hao? Hanyalah spekulasi yang belum terkonfirmasi. Wanita berambut pendek itu bertukar pandang dengan Ling Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Xia Feng. Bertemu untuk pertama kalinya, dan tidak saling mengenal, Xia Feng menghindari tatapannya dan berpura-pura melihat area dada Tang Yuyan. Ia ingin terlihat sedikit cabul, bahkan lebih baik jika Tang Yuyan memandang rendah dirinya. Namun, saat gerakan cabul Xia Feng mencuri pandang ke area dada Tang Yuyan, wanita berambut pendek itu tersenyum dan berinisiatif menyapa Xia Feng. Apakah ini Tuan Xia? Xia Feng kemudian melirik wanita berambut pendek itu, tersenyum sopan. Ya, saya Xia Feng. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, Nona? Wanita berambut pendek itu mengulurkan tangan kepada Xia Feng. Su Xiao, senang bertemu dengan Anda, Tuan Xia. Ini pertama kalinya Xia Feng mendengar nama Su Xiao. Jadi, ini Nona Su. Halo, senang bertemu dengan Anda. Xia Feng dan Su Xiao berjabat tangan. Su Xiao tersenyum. Bapak senapan Tiongkok, mekanik dan insinyur listrik terbaik dunia. Anda masih sangat muda, tetapi hidup Anda sudah begitu indah. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, tetapi baru hari ini saya berkesempatan bertemu. Nona Su, sama-sama. Xia Feng menggenggam tangan Su Xiao erat-erat, tampak sangat antusias. Tang Yuyan menendang Xia Feng di bawah meja, dan Xia Feng akhirnya melepaskannya. Maaf, Nona Su, apa pekerjaannya? Su Xiao tersenyum. Tuan Xia, apakah Anda selalu bertanya kepada para gadis apa pekerjaan mereka? Xia Feng berkata sambil tersenyum, tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin mengenal Nona Su lebih baik, agar kita bisa lebih cepat berteman. Saya bekerja untuk pemerintah. Maaf, hanya itu yang bisa saya katakan, kata Su Xiao. Xia Feng tentu saja tidak menyangka Su Xiao akan memberitahunya identitas aslinya. Tetapi di alam bawah sadarnya, kemungkinan Su Xiao berasal dari Biro ZN sekitar 60 hingga 70%. Saat Xia Feng kembali duduk, Tang Yuyan menyenggol pahanya dengan lututnya dan berbisik, kalau begitu, berjabat tanganlah. Apa gunanya berpegangan tangan? Xia Feng menepis pertanyaan itu dan merendahkan suaranya. Apakah Anda kenal Su Xiao ini? Tidak. Siapa yang mengundangnya? Tang Yuyan terdiam sejenak sebelum berkata, bukan saya, jadi mengapa Anda bertanya? Xia Feng berkata, aku ingin tahu latar belakangnya. Bisakah kau bertanya pada seseorang di keluargamu siapa yang mengundang Su Xiao? Tang Yuyan bukanlah wanita biasa. Kata-kata Xia Feng menunjukkan ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Ia mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Saat pesta ulang tahun dimulai, Tang Yuyan kembali dan berbisik di telinga Xia Feng. Tidak ada yang mengundangnya, dan kami tidak dapat menemukan identitasnya. Hati Xia Feng tergerak, dan ia bertanya-tanya, mungkinkah itu benar-benar wanita dari Biro ZN itu? Tapi mengapa dia datang menemuiku di depan Ling Hao? Apa maksudnya? Kau sedang dalam masalah apa? Bisik Tang Yuyan. Terakhir kali kau memintaku untuk menyelidiki Song Bai Cheng, situasinya sama, dan sekarang sama dengan Su Xiao. Katakan padaku, apa yang bisa kubantu? Jangan khawatir. Kau tidak bisa membantuku meskipun kau mau, kata Xia Feng. Tang Yuyan sedikit mengangkat bibirnya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Xia Feng melirik Su Xiao dari sudut matanya dan melihat Su Xiao dan Ling Hao bertukar pandang. Keduanya tidak bertukar sepatah kata pun, seperti orang asing. Namun, dari sorot mata Ling Hao dan Su Xiao, jelas bahwa mereka bukanlah orang asing yang baru pertama kali bertemu. Pesta ulang tahun dimulai, dan Xia Feng serta Ling Hao minum beberapa gelas anggur dan mengobrol. Su Xiao tidak berbicara lagi dengannya.
Ia hanya makan sedikit lalu pergi. Kak Ling, apa kau kenal Su Xiao ini? Xia Feng bertanya pada Ling Hao setelah Su Xiao pergi. Ling Hao menggelengkan kepalanya. Tidak, ini pertama kalinya kita bertemu. Lalu ia tersenyum. Apa yang ingin kau lakukan? Su Xiao ini bukan tandingan Yuyan. Dengarkan aku, lebih baik kau tetap bersama Yuyan. Xia Feng hanya tersenyum. Namun, Tang Yuyan tampak sangat senang dan menawarkan untuk mengisi ulang gelas anggur Ling Hao. Pesta ulang tahun belum berakhir ketika Xia Feng menerima telepon. Telepon itu dari nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab. Halo, siapa ini? Tuan Xia, saya menunggu di luar. Suara Su Xiao terdengar. Ia hanya mengucapkan satu kalimat itu sebelum menutup telepon. Xia Feng menyimpan teleponnya. Maaf, saya harus pergi dulu. Ada apa? Tanya Tang Yuyan. Urusan perusahaan, kata Xia Feng. Ling Hao berkata, kalau ada yang harus dilakukan, silakan saja. Seorang pria seharusnya memprioritaskan karirnya. Saudara Ling, sampai jumpa di lain waktu. Xia Feng tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri untuk pergi. Tang Yuyan tampak tidak senang, tetapi ia tidak menemukan alasan untuk tinggal. Meninggalkan lobi hotel, Xia Feng melihat sekeliling dan segera melihat Su Xiao di tempat parkir. Ia berdiri di samping sedan hongki hitam, menatapnya dengan senyum tipis. Su Xiao berjalan ke arahnya. Nona Su, ada apa sampai kau memanggilku? Tanya Xia Feng langsung. Masuklah, kita bicara nanti, kata Su Xiao. Xia Feng berkata, kalau begitu, masuklah ke mobilku. Tidak masalah, kata Su Xiao. Xia Feng masuk ke dalam Chevrolet Suburban-nya, dan Su Xiao duduk di kursi penumpang. Xia Feng keluar dari tempat parkir, menuju jalan raya, dan menuju pabrik militer Le5. Baru setelah Hotel Sheraton menghilang dari pandangan, ia berbicara. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang, Nona Su? Baiklah, saya akan jujur, kata Su Xiao. Anda sedang dalam masalah, dan saya bisa membantu Anda menyelesaikannya. Apakah Anda sedang membicarakan pinjaman itu? Xia Feng tersenyum. Anda sangat baik. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya bisa mengurus sendiri uangnya. Tuan Xia, apakah Anda pikir saya bisa membantu Anda mendapatkan pinjaman 20 miliar yuan? Tanya Su Xiao. Xia Feng tertegun sejenak. Ini bukan tentang pinjaman itu. Anda bilang saya sedang dalam masalah. Masalah apa itu? Fan Fan. Fan Fan? Dan Long Bing. Xia Feng mengerutkan kening. Apa yang ingin Anda katakan? Dan bagaimana Anda tahu tentang Fan Fan dan Long Bing? Su Xiao berkata, tentu saja saya punya saluran sendiri. Siapa Anda? Seperti yang kukatakan, aku bekerja untuk pemerintah. Hanya itu yang bisa kukatakan. Su Xiao mengganti topik. Kau mungkin tidak tahu masalah apa yang kau hadapi. Aku sudah memberitahumu bahwa Fan Fan telah menyerahkan laporan penelitian tentangmu. Dan Long Bing sedang diselidiki. Hati Xia Feng mencelos. Fan Fan tahu kondisi fisiknya, jika tidak 100%, maka setidaknya 50% atau 60%. Bahkan jika hanya 50% atau 60%, itu sudah cukup untuk membuatnya mendapat masalah serius. Tapi yang membuatnya bingung adalah ia sudah berurusan dengan Fan Fan. Jadi mengapa Fan Fan mengkhianatinya? Kau bilang Long Bing akan diselidiki. Kenapa? Tanya Xia Feng. Karena kau, kata Su Xiao. Tidakkah kau mengerti? Dia wanitamu. Ada hal-hal yang tidak bisa ia hindari. Selanjutnya, mungkin Liang Xiao juga. Jika terjadi sesuatu padanya, itu karena kau. Tatapan Xia Feng tiba-tiba berubah dingin. Apa kau mengancamku? Tuan Xia, jangan salah paham. Aku di sini untuk membantumu, bukan mengancammu. Xia Feng mendengus dingin. Membantuku? Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Akan kukatakan setelah kau percaya padaku, kata Su Xiao. Berhenti di sini dan biarkan aku keluar. Xia Feng menginjak rem mendadak dan menepi. Su Xiao membuka pintu mobil dan keluar, lalu meletakkan USB drive di dashboard. Ambil kembali dan lihat sendiri. Hubungi aku lagi setelah kau memastikan situasinya. Aku akan menunggumu di nomor yang sama. Xia Feng melaju, tatapannya terpaku pada kaca spion. Di kaca spion, Su Xiao tersenyum dan memberi isyarat agar ia menelepon. Kemudian, tatapannya beralih ke drive USB di dashboard, kekhawatiran semakin menjadi-jadi di matanya. Su Xiao menghilang dari kaca spion, dan Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Long Bing. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Terdengar suara sistem dari ponsel. Xia Feng dengan marah membanting ponselnya ke sofa penumpang. Barulah ia mengerti arti pepatah, mereka yang datang dengan niat buruk tidak akan datang dengan niat baik. Su Xiao ini kemungkinan besar adalah wanita itu. Meskipun ia tidak menyatakan apa yang diinginkannya.
Jelas ia menginginkan hal yang sama dengan Ling Hao mengambil alih pabrik militer Lei Ma akan menjadi langkah maju yang signifikan dalam karirnya. Ia mau tidak mau membandingkan Ling Hao dengan Su Xiao. Dibandingkan dengan Ling Hao, wanita ini jelas lebih kejam dan lebih tangguh. Sekembalinya ke pabrik militer Lei Ma, Xia Feng langsung menuju kantornya dan memasukkan USB drive pemberian Su Xiao ke komputernya. USB drive itu berisi dokumen dan video. Xia Feng membuka dokumen itu dan tercengang. Itu adalah laporan penelitian Fan Fan yang belum diedit, dan setiap statistiknya sungguh mencengangkan. Terutama skor IQ-nya yang mencapai 998. Apa yang terjadi? Xia Feng tercengang. Saya jelas melihat Fan Fan memodifikasi setiap statistik, dan laporan asli ini sudah lama hancur. Bagaimana bisa sampai di tangan Su Xiao? Mungkinkah Fan Fan benar-benar mengkhianati saya dan memberikan laporan asli itu kepada Biro ZN? Memikirkan hal ini, hati Xia Feng tiba-tiba terbakar amarah. Setelah menceraikan Shen Tutianyin, ia bersumpah untuk tidak pernah ditipu oleh seorang wanita lagi, hanya untuk ditipu lagi. Xia Feng membuka berkas video di USB drive itu. Di dalamnya, Long Bing sedang duduk di ruangan tertutup. Tidak ada yang menginterogasinya. Ia menatap kamera, matanya sedikit berkaca-kaca, raut wajahnya tampak lelah. Video itu singkat, tanpa isi lanjutan. Xia Feng menyimpan USB drive-nya, meninggalkan kantor, dan menuju villa. Dua pengawal pasukan khusus yang menjaga pintu masuk villa menyambut Xia Feng, yang mengangguk dan masuk. Namun, setelah beberapa langkah, ia berbalik dan bertanya kepada salah satu pengawal pasukan khusus, apakah ada orang di sini sejak saya pergi? Pengawal pasukan khusus itu menjawab, seorang wanita. Seorang wanita? Jantung Xia Feng berdebar kencang. Siapa namanya? Pengawal pasukan khusus itu menjawab, saya tidak tahu siapa dia, tetapi dia memiliki izin untuk masuk. Seperti apa rupanya? Tanya Xia Feng. Pengawal pasukan khusus itu mengerutkan kening. Maaf, Tuan Xia, saya bukan bawahan Anda. Saya tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda. Xia Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, terima kasih. Memasuki villa, Xia Feng langsung menuju ke laboratorium Fan Fan. Sesampainya di pintu, ia berhenti sejenak. Mata kirinya sedikit berkedut, dan pemandangan di dalam laboratorium tiba-tiba terlihat. Kewaskitaan inilah yang mengejutkannya. Laboratorium itu berantakan, dengan dokumen dan perlengkapan kantor berserakan di lantai. Fan Fan ambruk di lantai laboratorium. Matanya terpejam, noda darah terlihat jelas di dahinya. Tanpa pikir panjang, Xia Feng mendorong pintu dan bergegas masuk. Ia mengangkat Fan Fan dan memijat titik akupuntur Renzongnya. Fan Fan mengerang, perlahan kembali sadar. Pandangannya masih kabur, dan ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang memeluknya. Ia tiba-tiba menegang dan mengulurkan tangan untuk mendorong Xia Feng, sambil berteriak, tidak. Lepaskan aku. Ini aku, SSST. Xia Feng menutup bibirnya dengan tangannya. Fan Fan akhirnya melihat orang di depannya dengan jelas, dan ia benar-benar rileks. Saudara Feng Zi, ternyata kau. Hebat, hebat. Kupikir aku takkan pernah bertemu denganmu lagi. Xia Feng meraih tangannya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Seorang wanita datang ke sini. Katanya dia ingin melihat laporan penelitianmu. Aku sudah bilang padanya aku sudah memberikannya pada Song Bai Cheng. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia mengobrak-abrik labku dengan gegabah. Kau lihat betapa berantakannya labku. Bukankah pasukan khusus menghentikannya? Tanya Xia Feng. Fan Fan menggelengkan kepalanya. Salah satu prajurit pasukan khusus mendengar kami bertengkar dan datang untuk melihat, tetapi dia memarahinya lalu pergi. Apa yang dia temukan di sini? Ekspresi Fan Fan menjadi gelap, dan dia tergagap. Saudara Feng Zi, aku minta maaf. Dia mencuri ponselku dan melihat laporan asli yang tersimpan di sana. Hati Xia Feng mencelos, dan suasana hatinya sangat buruk. Saat itu, dia sudah menebak siapa yang masuk Su Xiao. Saudara Feng Zi, aku minta maaf. Xia Feng menyela Fan Fan. Kenapa kau tidak menghapusnya? Fan Fan menghindari tatapan Xia Feng. Aku sudah mempelajarimu. Aku mencari cara agar kau bisa menghamili wanita. Data itu sangat penting bagiku. Awalnya aku berencana menghapusnya setelah menemukan metode itu, tapi aku tak menyangka wanita itu akan datang. Maaf, aku tidak sengaja. Ia menatap Xia Feng dengan penuh harap. Bisakah kau memaafkanku? Ini bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu, kata Xia Feng. Fan Fan membenamkan kepalanya yang halus di dada Xia Feng dan tersedak. Tapi aku masih sangat membenci diriku sendiri. Aku sangat tidak berguna. Xia Feng dengan lembut membelai punggungnya. Menenangkannya, jangan menangis, aku tidak menyalahkanmu, ini bukan salahmu. Tubuh Fan Fan yang halus sedikit gemetar, dan ia berkata, tubuhmu sungguh ajaib. Jika mereka tahu, aku tak percaya mereka akan melakukan ini. Mereka? Hati Xia Feng bergetar pelan.
Siapa yang kau bicarakan? Mereka. Pipi Fan Fan memerah, dan suaranya semakin bergetar. Song Bai Cheng dan orang-orang di belakangnya, merekalah yang kumaksud. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Aku tidak gugup, aku bersemangat. Jangan sentuh aku lagi. Aku. Pada titik ini, Fan Fan tiba-tiba kejang, lehernya memerah. Ia benar-benar mencapai orgasme saat itu. Xia Feng terdiam, tetapi ia tahu tubuh Fan Fan unik, dan bahkan sentuhan yang menenangkan pun bisa membuatnya sangat bergairah. Wanita yang telah mencapai tingkat seksualitas setinggi itu sangatlah menawan dan sensual, dan Fan Fan adalah contoh yang benar-benar luar biasa. Wajahnya yang halus memerah karena gairah, dan lehernya berwarna merah muda yang lembut. Garis lehernya yang terbuka memperlihatkan kulit putih bak batu giok, jurang yang begitu dalam hingga bisa menenggelamkan banyak pria. Matanya kabur, seolah diselimuti kabut tipis. Ia menatapnya dengan gairah, rayuan, dan intensitas yang memikat. Biar ku bantu mengobati lukamu, Xia Feng mulai mengalihkan perhatiannya. Di lain waktu, ia mungkin akan tergoda oleh Fan Fan dan mengajaknya berpesta pora. Tetapi hari ini, ia sedang tidak ingin melakukannya. Tepat ketika Xia Feng hendak menggendong Fan Fan untuk mengobati lukanya, Fan Fan tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Fan Fan dan menekan seluruh tubuhnya ke tubuh Xia Feng. Xia Feng dengan panik meletakkan tangannya di belakang punggung Fan Fan untuk menjaga keseimbangan, mencegah Fan Fan menjepitnya ke tanah. Fan Fan mengecup bibir Xia Feng, penuh hasrat dan kebutuhan. Api berkobar di perut Xia Feng, tetapi sebelum api itu benar-benar menyala, ia berhasil mempertahankan sedikit ketenangan. Ia menoleh, menghindari bibir Fan Fan yang memohon, dan berkata, Fan Fan, maafkan aku sedang tidak ingin. Fan Fan menatap Xia Feng dengan penuh semangat. Bagaimana kalau ku beritahu kabar baik? Kabar baik apa? Xia Feng tidak bisa membayangkan kabar baik apa yang mungkin Fan Fan sampaikan saat ini. Ia sudah menerima terlalu banyak kabar buruk. Fan Fan mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik, aku menemukan cara untuk memiliki anakmu. Hah? Xia Feng tertegun, lalu bertanya dengan cemas, cepat beritahu aku. Apa caranya? Fan Fan mengerucutkan bibirnya dengan lidah ungunya, tatapannya menggoda. Aku tidak tahan lagi. Kau harus menenangkanku sebelum aku bisa memberitahumu. Ini adalah petunjuk yang jelas untuk mendapatkan jawaban darinya. Ia harus terlebih dahulu mengisi kekosongannya dan memuaskan hasratnya. Rasionalitas Xia Feng yang tersisa lenyap. Ia mendorong Fan Fan ke bawah dan menekannya ke atas. Kaki Fan Fan melingkari pinggang Xia Feng. Renda putih kusut menjuntai di pergelangan kakinya seperti bendera ajaib. Renda itu bergoyang dari pergelangan kakinya, melepaskan aroma misterius dan kekuatan magis, menggoda Xia Feng untuk menjelajahi dunia misteriusnya dan mencari harta karun. Xia Feng benar-benar melakukannya, menjelajahi harta karun misteriusnya dan mengaduknya dengan keras. Pada titik ini, ia merasa rileks, tidak lagi memikirkan hal-hal yang mengganggu itu. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal, menaklukkan iblis kecil di hadapannya. Katakan padaku, apa caranya? Meskipun ia benar-benar tenggelam di dalamnya, Xia Feng tidak melupakan tugas utamanya. Bisakah kau bertanya lagi nanti? Kata-kata Fan Fan tidak koheren, dan rasanya seperti bernyanyi di kereta yang bergelombang. Tidak, aku ingin tahu sekarang. Oke, aku akan memberitahumu. Fan Fan terus bernyanyi di kereta yang bergelombang. Aku menemukan bahwa kecebong kecilmu dapat melepaskan racun yang membunuh pesaing mereka. Aku sudah mulai mengembangkan penawar untuk membatasi jumlah racun yang dilepaskan kecebong kecilmu. Dengan begitu, kau mungkin bisa membuat wanita hamil. Apakah itu penawar yang harus kuminum? Tidak, itu tidak akan berhasil jika kau meminumnya. Itu untukku, bukan untuk diminum, tetapi untuk dimasukkan ke sana. Di mana? Kau tidak di sana? Xia Feng akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, sedikit malu. Sudah sejauh mana penelitianmu? Baru saja dimulai. Beri aku waktu, dan aku akan mencari tahu. Kau harus memberitahuku kalau sudah menemukan jawabannya. Tentu saja, aku yang pertama memberitahumu. Xia Feng tidak melanjutkan percakapan dan fokus pada pekerjaannya. Ia tahu betul situasinya sendiri, tetapi ia juga percaya pada kemampuan Fan Fan. Lagi pula, Fan Fan adalah bioteknologi terbaik di negeri ini. Ia telah mengumpulkan begitu banyak sampel darinya, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk mengembangkan penawarnya. Pusat penelitian AE mungkin memiliki kemampuan itu, tetapi sampel yang dikumpulkan Liang Xiao darinya cepat mati, dan setelah dikirim ke pusat penelitian, para bioteknologi di sana hanya bisa mempelajari kecebong yang mati. Jadi, Fan Fan sebenarnya memiliki keuntungan yang signifikan dalam hal ini. Suasana yang kacau itu pun mereda. Kau ingin punya anak? Fan Fan, berkeringat deras, berbisik lembut di telinga Xia Feng. Xia Feng menjawab, tentu saja. Kalau kita punya anak. Fan Fan tiba-tiba turun dari pelukan Xia Feng. Kita bicarakan nanti saja. Apa kau tidak mau membantuku mengobati lukaku? Ayo kita ke kamarku. Aku punya kotak P3K di sana.
Xia Feng memperhatikan Fan Fan mengangkat jubah renda putihnya, memperhatikan kecantikannya perlahan menghilang dari pandangannya. Pikirannya melayang ke tempat lain, berpikir, kenapa dia menghindari pertanyaan ini? Ketika seorang wanita melahirkan anak dari seorang pria, yang paling diinginkannya adalah keluarga dan status sebagai istri. Tapi dilihat dari reaksi Fan Fan, dia sama sekali tidak tertarik pada kedua hal itu. Tempat ini mengerikan. Aku harus membersihkannya lama sekali, kata Fan Fan, bibirnya mengerucut. Wanita itu benar-benar menjijikan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xia Feng. Lalu mata kirinya sedikit berkedut, penglihatan mikroskopisnya terbangun. Jejak-jejak kecil laboratorium muncul satu persatu, memenuhi pandangannya sedikit demi sedikit. Otaknya secara bersamaan memasuki mode transendental, menyisir dan merekonstruksi setiap jejak. Apa yang kau lihat? Tanya Fan Fan. Xia Feng bangkit dari lantai dengan senyum di bibirnya. Bukan apa-apa, ayo kita ke kamarmu. Bisakah kau kurangi sentuhanmu nanti? Dua rona merah muncul di pipi Fan Fan. Aku khawatir aku tak bisa menahannya lagi. Xia Feng mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Kau hanya kucing rakus, kau tak pernah bisa makan cukup. Lihat, kau menindasku lagi. Aku punya fisik yang istimewa. Aku sudah cukup menyedihkan, tapi kau masih menindasku. Ayo pergi, aku akan pergi dan mengobati lukamu. Aku sangat rakus, apa kau pikir aku wanita jahat? Bagaimana mungkin? Jika kau wanita jahat, maka tidak ada wanita jahat di dunia ini. Xia Feng berkata, penglihatannya menangkap jejak kecil terakhir di matanya. Sementara otaknya juga melakukan rekonstruksi di tempat berdasarkan jejak kaki, bekas jari, DLL. Yang tidak dapat dilihat oleh mata kiri dalam kondisi penglihatan mikro. Hampir seketika, seorang wanita jangkung, dengan tinggi sekitar 1,75 meter dan berat 110 kg, terlintas di benaknya. Dan Fan Fan, setiap gerakannya di lab, disimulasikan dari jejak terkecil, terekam jelas di benak Xia Feng. Senyum tersungging di bibir Xia Feng, senyum yang sugestif. Malam telah larut, dan keheningan tempat itu telah lenyap. Sebuah SUV Chevrolet Suburban terparkir di pinggir jalan pinggiran kota. Di ujung jalan terbentang sebuah desa, lampu-lampunya menyala, dan sesekali terdengar gonggongan anjing. Xia Feng keluar dari mobil dan menatap hutan. Su Xiao muncul dari hutan, mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana pendek denim ketat, memancarkan aura muda dan memikat. Aku tidak menyangka kau akan meneleponku secepat ini, kata Su Xiao. Kukira kau akan menelepon besok, atau lusa. Xia Feng menghampirinya. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah melihat semua yang kau berikan padaku. Katakan, apa yang kau inginkan? Terus terang? Su Xiao tampak sedikit terkejut. Xia Feng berkata, kesabaranku terbatas. Sebaiknya kau beritahu aku sebelum aku berubah pikiran. Su Xiao tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu aku akan jujur. Aku ingin pabrik militer Le-5 milikmu. Pabrik militer Le-5, grup industri Shenzhou, dan perusahaan senjata Hanwoo akan digabungkan. Kau akan menjadi ketua, tetapi kepemilikan sahammu tidak boleh melebihi 20%. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jika kau tidak setuju, laporan labmu akan berakhir di meja seseorang. Kau tahu apa artinya itu? Dan Longbing, dia telah melakukan banyak hal untukmu, jadi dia juga terlibat. Di mana dia sekarang? Tanya Xia Feng, menahan amarahnya. Setujui syaratku, dan kau pasti akan bertemu dengannya. Tambah Su Xiao. Percuma saja bicara dengan si Boren tentang ini, dia tidak sanggup. Biro ZN lebih misterius dan berkuasa daripada Biro 101. Tidak mengherankan jika si Boren tidak sanggup menghadapi ini. Aku setuju dengan syaratmu. Bawa aku menemuinya, kata Xia Feng. Su Xiao terkejut dengan persetujuan Xia Feng yang begitu mudah. Ia menatapnya, kau benar-benar setuju? Xia Feng berkata dengan dingin, kalian akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekarang aku punya pengaruh atas kalian, bagaimana mungkin aku menolak? Jangan salah paham, ini baik untuk semua orang. Berhenti membuatku jijik. Bawa aku menemui Longbing sekarang, kata Xia Feng. Su Xiao menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Kau harus memenuhi syaratku dulu, baru kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu bawa Longbing ke pabrik militer Le-5 besok. Aku akan memberimu apa yang kau mau, dan kau akan memberiku apa yang kuinginkan. Senyum muncul di wajah Su Xiao. Tidak masalah, aku akan membawa Longbing ke sini besok pagi. Kau yang bersaing dengan Ling Hao untuk posisi Direktur Biro ZN, kan? Xia Feng berkata, entah kau atau Ling Hao, selama kau mengambil alih pabrik militer Le-5, kalian berdua akan dipromosikan, kan? Senyum di bibir Su Xiao tiba-tiba menghilang, dan tatapannya berubah. Kau benar-benar tahu semua ini? Kalau kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan sendiri. Xia Feng berkata, jika aku memberikan keuntungan ini, atau bisa dibilang modal politik yang besar, kepada Ling Hao,
Aku juga akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Jadi sebaiknya kau jangan membuatku kesal. Kalau tidak, usahamu akan sia-sia. Kau tidak akan melakukan itu. Bisakah kau memberiku alasan untuk tidak melakukan itu? Setidaknya, Ling Hao pernah membantuku sebelumnya. Dan hubungan kita baik, kata Su Xiao. Laporan penelitianmu belum sampai ke orang keempat. Kalau kau ingin orang kelima atau keenam tahu, pilih saja Ling Hao. Fan Fan tahu laporan itu, Xia Feng tahu, dan sekarang Su Xiao telah ditambahkan, sehingga total ada 3 orang yang mengetahuinya. Su Xiao menggunakan laporan lab itu untuk memeras Xia Feng, dan Xia Feng tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku akan menemuimu di Thunder Horse Arsenal besok pagi. Bawa Longbing, laporan lab, dan dokumen merger yang relevan untuk bernegosiasi denganku, kata Xia Feng, berbalik dan pergi. Su Xiao memperhatikan Xia Feng pergi, dan baru setelah ia menghilang dari pandangannya, ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Dia sudah setuju. Aku akan pergi ke Thunder Horse Arsenal besok pagi untuk membawa kontraknya. Kau, ya? Aku mengerti. 100 meter jauhnya, di dalam kabin Chevrolet Suburban, Xia Feng menatap Su Xiao lekat-lekat, menggunakan kemampuan membaca bibir untuk mengartikan kata-katanya. Su Xiao menyimpan ponselnya. Panggilan itu singkat, hanya 10 detik. Xia Feng menyalakan mesin, memutar balik mobil, dan menuju ke gudang senjata Le5. Sambil mengemudi, Xia Feng menelepon Liang Xiao. Xiao, ini aku, Xia Feng. Aku tahu itu kamu, kata Liang Xiao. Apakah kamu setuju untuk meneleponku? Xia Feng berkata, aku bertanya padamu, kapan terakhir kali kamu bertemu Longbing? Apakah kamu meneleponku hanya untuk mencari tahu di mana Longbing? Nada bicara Liang Xiao dipenuhi rasa cemburu. Xia Feng berkata, ini penting. Katakan padaku, kapan terakhir kali kamu bertemu Longbing? Liang Xiao terdiam sejenak sebelum berbicara. Kurasa kemarin. Aku tidak melihatnya di kantor polisi hari ini. Apakah terjadi sesuatu padanya? Dia dibawa untuk diselidiki. Apa? Ada apa? Liang Xiao bertanya dengan heran. Xia Feng mendesah pelan. Ini karena aku. Aku mengerti. Ada yang bisa kubantu? Suara Liang Xiao dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng berkata, tidak untuk saat ini. Anggap saja kau tidak tahu tentang ini, dan jangan tanya tentang keberadaan Longbing di Biro 101. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Jika aku dibawa untuk penyelidikan, maukah kau menyelamatkanku? Ya, kata Xia Feng sambil menutup telepon. Kembali ke gudang senjata Le5, Xia Feng langsung menuju gudang amunisi. Ketika keluar, ia membawa sebuah kotak plastik yang tampak berat tersampir di bahunya. Ia kembali ke villa, membawa tas kanvas militer. Para penjaga pasukan khusus di gerbang menyambut Xia Feng. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Xia, apa isi kotak itu? Xia Feng menjawab, senapan runduk XL2500. Aku perlu memodifikasinya. Penjaga pasukan khusus itu berkata, Tuan Xia, bolehkah aku? Xia Feng langsung marah. Brengsek. Apa aku perlu izinmu untuk melakukan sesuatu atas namaku? Siapa kau? Siapa yang memberimu perintah untuk datang dan berbicara langsung denganku? Wajah kedua pengawal pasukan khusus itu memerah, merasa marah dan dirugikan, tetapi mereka tidak berani menyerang Xia Feng, apalagi memaksa memeriksa kotak plastik itu. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak berwenang memeriksa barang-barang milik Xia Feng. Xia Feng mendengus dingin dan membawa kotak plastik rekayasa itu ke dalam villa. Lampu di laboratorium Fan Fan masih menyala. Xia Feng berhenti di pintu laboratorium, lalu mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Fan Fan sedang mencampur tabung agen biologis, tampak sangat fokus. Xia Feng meletakkan kotak plastik rekayasa itu di bawah meja dan kemudian berkata, aku kembali. Fan Fan baru menyadari kedatangan Xia Feng. Ia melirik Xia Feng, lalu berbalik dan berkata, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Xia Feng berjalan mendekat, melirik agen biologis yang sedang dicampur Fan Fan, lalu mengalihkan pandangannya ke monitor. Di sana tertera nama-nama beberapa obat dan beberapa formula biokimia, yang tampak rumit. Namun, kerumitan ini hanya tampak bagi orang lain. Baginya, itu bukanlah pengetahuan yang mendalam. Ia bisa memahaminya hanya dengan sedikit berpikir. Detail-detail inilah yang membuat jantung Xia Feng berdebar kencang. Fan Fan, apakah kau sedang meneliti penawar itu? Ya, kau sudah menemukannya? Cak. Fan Fan balas tersenyum. Pemikiranku bagus, dan pekerjaan hari ini berjalan dengan baik. Kurasa aku akan berhasil jika diberi waktu. Kukira kau sudah berhasil, kata Xia Feng. Fan Fan berkata, bagaimana mungkin semudah itu? Ini adalah proyek bioteknologi yang sangat rumit. Aku harus mencoba langkah demi langkah, menemukan formula yang tepat di tengah segunung kesalahan. Ia menyerahkan botol obat itu kepada Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, menurutmu itu berhasil? Kukatakan padamu, begitu aku memasukkannya ke dalam tubuhku, itu akan menyebabkan peradangan di sana.
Tatapan Xia Feng kembali ke monitor, dan pikirannya tiba-tiba beralih ke mode yang berbeda. Obat-obatan dan biomaterial yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya seperti kepingan salju, bersama dengan formula biokimia yang tak terhitung jumlahnya. Otaknya terus-menerus menguraikan komponen setiap obat dan biomaterial, menghitungnya, lalu mencoba menemukan kombinasi yang memungkinkan. Kesalahan demi kesalahan, masing-masing memberikan petunjuk, memandu perhitungan dan kombinasi berikutnya ke arah yang benar. Fan benar, eksperimen semacam itu pada dasarnya tentang menemukan jawaban yang tepat di tengah segunung kesalahan. Fan perlu mencoba sedikit demi sedikit, tetapi Xia Feng tidak melakukannya. Ia hanya menggunakan otaknya untuk menghitung dan mensimulasikan kombinasi. Jadi, apa yang membutuhkan waktu 10 hari, setengah bulan, atau bahkan lebih lama bagi Fan, dapat ia selesaikan hanya dalam beberapa menit. Fan tenggelam dalam pekerjaannya, sementara Xia Feng melakukan hal yang sama dengan otaknya. Setelah lebih dari 10 menit, Xia Feng menghela napas dan senyum muncul di wajahnya. 10 menit yang lalu, ia tidak bisa membuat seorang wanita hamil. Tetapi sekarang, ia telah menemukan cara untuk membuat seorang wanita hamil. Ia hanya membutuhkan obat-obatan dan material biologis yang relevan, dan ia bisa menyiapkan penawarnya untuk mencegah kecebongnya saling membunuh. Sayang sekali, tetap saja gagal. Fan meletakkan tabung reaksinya, tampak sedikit tertekan. Ia tak akan pernah tahu bahwa eksperimen yang baru saja ia lakukan hanyalah salah satu dari ribuan eksperimen simulasi yang dilakukan Xia Feng dengan otaknya. Tidak masalah, kita punya banyak waktu. Xia Feng mengulurkan tangan dan menyentuh rambutnya, tampak sangat lembut. Fan menyandarkan kepalanya di perut Xia Feng. Bagaimana pembicaraanmu dengan wanita itu? Xia Feng menyelipkan tangannya di balik kerahnya dan, dengan nada bercanda, berkata, sudah selesai. Aku sudah menemukan solusinya. Aku bersedia menggabungkan pabrik militer Thunder Horse dengan grup industri Shenzhou dan perusahaan persenjataan Hanwoo untuk menciptakan kompleks industri militer terbesar di Asia. Benarkah? Fan sedikit gemetar, suaranya bergetar. Tapi kau bilang kau tidak mau. Ini semua salahku. Kata Xia Feng lembut, sudah kubilang aku tidak menyalahkanmu. Membangun kompleks industri militer terbesar di Asia juga impianku. Sekarang kesempatan untuk mewujudkannya ada di sini. Kenapa aku tidak melakukannya? Kau baik sekali berpikir seperti itu. Aku berhenti menyiksaku. Aku menginginkanmu. Mata Fan kabur, dipenuhi kerinduan, tubuhnya hampa. Xia Feng mengangkat pinggangnya dan berjalan menuju pintu. Saat ia pergi, ia melirik peti plastik dari sudut matanya, dan senyum tersungging di bibirnya. Cahaya pagi menembus langit yang gelap, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Fan turun dari tempat tidur, merasa lemas. Xia Feng telah menyiksanya hampir sepanjang malam, membuatnya kelelahan namun bahagia dan puas. Xia Feng tidak ada di tempat tidur. Ia melirik ke arah jendela dan melihat Xia Feng sedang menelepon, tetapi ia tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Ia merangkak turun dari tempat tidur. Setitik angin pagi menerpa tubuh telanjangnya, membawa angin sejuk. Ia mengambil sepotong renda putih kecil yang terjatuh ke lantai dan baru saja memakainya ketika Xia Feng masuk dari balkon, tersenyum padanya. Ia dengan malu-malu menutupi area dadanya. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Berbaliklah dan berhenti mengintip. Xia Feng tersenyum. Bagian tubuh mana yang belum kulihat? Aku tahu kau akan berkata begitu. Kalian semua pria seperti itu. Segala sesuatu berharga sampai kau mendapatkannya. Tetapi tak lagi berharga setelah kau mendapatkannya. Fan mengerucutkan bibirnya, lalu melepaskan tangannya dan mengenakan bra di depan Xia Feng. Xia Feng memperhatikan dengan tenang, seolah sedang mengagumi sebuah karya seni. Sudah cukup melihatmu? Fan menatap Xia Feng dengan genit. Kau sangat cantik. Aku tak pernah bisa bosan denganmu, kata Xia Feng. Senyum manis mengembang di wajah Fan. Wanita mana yang tidak menghargai kata-kata manis seperti itu? Terlebih lagi, kata-kata hangat dan romantis seperti itu datang dari pria seperti Xia Feng. Kata-kata yang sama pasti akan terdengar berbeda jika diucapkan Beckham dan Tyson. Fan mengenakan kemeja dan roknya lalu bertanya, siapa yang kau hubungi tadi? Xia Feng berkata, wanita itu. Dia sudah di sini. Aku akan menemuinya. Mau ikut denganku? Aku mau pergi. Fan berhenti sejenak. Bolehkah aku pergi? Kenapa tidak? Xia Feng berkata, aku senang kau di sisiku. Fan tersenyum, ada apa denganmu hari ini? Kau mengatakan begitu banyak hal manis kepadaku. Xia Feng berkata, orang-orang berubah. Tidakkah kau suka itu? Aku suka. Fan meraih lengan Xia Feng dan berkata, aku akan pergi bersamamu menemui wanita itu. Xia Feng mengantar Fan ke kantornya. Tak lama kemudian, Su Xiao tiba. Long Bing masuk bersamanya, tampak sangat tidak sehat. Xia Feng dan Long Bing bertukar pandang. Meskipun tidak ada kata yang terucap, tatapan itu seolah menyampaikan semua yang seharusnya mereka sampaikan perhatian, kepedulian,
dan kasih sayang. Su Xiao meletakkan tas kerja di meja Xia Feng dan berkata langsung ke intinya. Tuan Xia, mari kita lakukan apa yang kita sepakati kemarin. Xia Feng membuka tas kerja itu dan mengeluarkan kontraknya. Tas arsip itu berisi 6 kontrak, 2 yang membutuhkan tanda tangan dari perwakilan hukum pabrik militer Thunder Horse, 2 dari perwakilan hukum grup industri Shenzhou, dan 2 dari perwakilan hukum perusahaan senjata Hanwoo. Xia Feng melirik sekilas kontrak-kontrak yang membutuhkan tanda tangannya dan bertanya, mengapa perwakilan hukum perusahaan senjata Hanwoo dan grup industri Shenzhou tidak ada di sini? Su Xiao menjawab, Anda hanya perlu menandatangani di tempat yang seharusnya. Mengenai tanda tangan untuk grup industri Shenzhou dan perusahaan senjata Hanwoo, saya akan mengurusnya secara terpisah. Tapi jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Jangan tanda tangan, seru Long Bing. Jangan biarkan aku menjadi batu sandungan bagimu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah merasa tenang. Diam. Su Xiao memelototi Long Bing. Sudut mulut Long Bing melengkung, tatapannya sedingin es, seharusnya kau yang diam, dasar pengodah. Aku benci kalian yang mengorbankan kepentingan negara demi keuntungan kalian sendiri. Setinggi apapun pangkatmu, orang sepertimu hanyalah parasit. Kau, Su Xiao hampir meledak, tetapi ia melihat Xia Feng menatapnya dengan tajam. Ia kemudian menahan amarahnya dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan repot-repot denganmu. Tuan Xia, tanda tangani saja. Xia Feng berkata dengan acuh tak acuh, ini masalah besar, apa arti tanda tanganku? Pabrik militer Lei M aku bernilai puluhan miliar, dan kau hanya memintaku untuk menandatanganinya begitu saja? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Su Xiao langsung mengerutkan kening, apalagi yang kau inginkan? Xia Feng berkata, tanda tangani setelah semua orang datang. Menunggu semua orang datang? Su Xiao tiba-tiba tersadar. Siapa lagi yang kau undang? Xia Feng berkata dengan tenang, aku sudah mengundang semua orang yang seharusnya kuundang. Mereka yang seharusnya tidak kuundang, kurasa mereka akan datang sendiri. Jadi jangan khawatir. Ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi semua orang. Kita hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Tatapan Su Xiao beralih ke Fan Fan. Wajah Fan Fan tanpa ekspresi dan tenang, tetapi matanya tampak rumit. Xia berjalan mendekati Long Bing dan berbisik, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Long Bing mengangguk pelan. Saat itu, Lu Sheng masuk. Tuan Xia, mereka sudah datang. Xia Feng berkata, biarkan mereka masuk. Baiklah. Lu Sheng mendekat ke telinga Xia Feng dan berbisik, aku sudah menyiapkan semua yang Anda minta, dan Qin Xiang juga sudah siap. Xia Feng mengangguk. Silakan, silakan. Saat Lu Sheng pergi, Su Xiao sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Tuan Xia, ada apa? Kita sudah sepakat kemarin. Apa yang Anda coba lakukan? Xia Feng mengangkat bahu. Apakah aku sedang bermain trik? Tatapan Su Xiao dingin, dan nadanya mengancam. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik konsekuensinya jika kau tidak menandatangani dokumen-dokumen ini. Xia Feng hanya tersenyum tipis. Jangan terburu-buru. Kau, Su Xiao membeku karena marah. Xia Feng berjalan menghampiri Su Xiao, menatapnya langsung. Kemudian, sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Su Xiao, ia berbisik, Nona Su, aku tahu kau bekerja untuk siapa. Kau, Su Xiao tertegun. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mundur selangkah. Derap langkah kaki terdengar di luar pintu. Bukan hanya satu orang, melainkan sekelompok orang. Tak lama kemudian, Ling Hao dan Yu Shane muncul di pintu kantor, diikuti oleh Mu Jianfeng dan Ye Kun, bersama beberapa orang dari Departemen Peralatan, termasuk Tang Tianlong. Melihat wajah-wajah ini, ekspresi Su Xiao tiba-tiba menjadi muram. Fan Fan selalu tenang, tetapi ketika wajah-wajah ini muncul di hadapannya, ia tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Tatapan Ling Hao tertuju pada Fan Fan saat ia muncul di pintu. Ia tersenyum, tetapi ketika melihat Fan Fan, senyumnya lenyap. Haha. Mu Jianfeng, di sisi lain, tampak paling gembira. Ia tertawa terbahak-bahak. Xia Feng, kau terlalu malas memikirkannya. Ini hal hebat yang menguntungkan negara dan rakyat. Lihat, aku sudah menyiapkan kontraknya begitu menerima teleponmu. Yu Shanhe juga tersenyum. Xia Feng, kau menandatanganinya secara terbuka hari ini. Mulai sekarang, ketiga perusahaan akan bergabung menjadi satu, dan perusahaan baru ini akan menjadi perusahaan industri militer terbesar di Asia. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Xia Feng tersenyum. Ya, ini memang hal yang hebat. Tapi kau sedikit terlambat. Senyum Mu Jianfeng membeku. Apa maksudmu? Tatapan Yu Shanhe beralih ke Fan Fan, seolah menyadari sesuatu. Xia Feng menunjuk kembali ke 6 kontrak di atas meja, lalu ke Su Xiao, sambil berkata, Nona sudah datang lebih dulu. Dia juga sudah menyiapkan kontrak yang sama untukku. Katakan padaku, haruskah aku menandatangani denganmu atau dia? Kantor tiba-tiba hening, dan suasana menjadi aneh.
Tak seorang pun berbicara, tetapi mata semua orang sibuk, tatapan mereka saling terhubung di udara seperti jaring. Jaring ini menjerat semua orang. Ada yang menjadi mangsa, dan ada yang menjadi pemburu. Ada yang mengira mereka pemburu, tetapi sebenarnya mangsa. Ada yang tampak seperti mangsa, tetapi sebenarnya pemburu. Beginilah cara dunia bekerja, apa yang dilihat mata dan didengar telinga bisa jadi salah. Xia Feng, kata Ling Hao. Apa maksudmu? Apa kau memanggilku ke sini hanya untuk menggodaku? Xia Feng berkata, Saudara Ling, beraninya aku menggodamu? Aku hanya orang biasa, mencoba bertahan di antara kalian para petinggi. Aku tidak berani menyinggung siapapun. Jika kau ingin mengambil pabrik militer Leimaku, aku bersedia menyerahkannya. Aku bekerja sama dengan sangat baik. Apakah aku melakukan kesalahan? Kau memanggilku ke sini, tetapi kau juga memanggilnya. Apa maksudmu? Tanya Ling Hao sambil menatap Su Xiao. Saudara Ling, apa kau yakin itu Nona Su? Xia Feng tersenyum. Bukan orang lain? Ling Hao mengerutkan kening. Apa maksudmu? Hehe, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Xia Feng mengangkat bahu. Ayo kembali ke pokok permasalahan. Dengan siapa aku harus menandatangani kontrak ini? Kau yang memintaku datang? Jadi tentu saja aku, kata Ling Hao. Su Xiao melirik Fan Fan dan berkata, Tuan Xia dan aku sudah sepakat, dan aku sudah di sini lebih dulu. Jadi tentu saja aku yang menandatangani kontrak. Denganmu? Bahkan tidak pantas. Wajah Ling Hao dipenuhi amarah. Kau? Su Xiao ragu-ragu, tanpa takut pada Ling Hao. Yu Shanhe kemudian berkata, Baiklah, baiklah. Ini adalah hal besar yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Tidak masalah dengan siapa kita menandatanganinya. Kita harus fokus pada hasilnya, bukan prosesnya. Biarkan aku yang memutuskan. Tuan Xia, kau bisa menandatanganinya langsung dengan Tuan Mu dan Ye Kun. Aku setuju. Kata Ye Kun dengan tidak sabar, Tuan Xia, ayo kita mulai sekarang. Ya, tanda tangani kontraknya dulu, baru kita bahas hal-hal lain. Mu Jianfeng juga sedikit tidak sabar. Ye Kun dan Mu Jianfeng sama-sama mengeluarkan kontrak mereka, siap untuk ditandatangani dengan Xia Feng. Ling Hao dan Fan Fan bertukar pandang dengan rumit. Mu Jianfeng dan Ye Kun sudah siap, tetapi Xia Feng dengan tenang berkata, kenapa terburu-buru? Bahkan jika kita menandatangani sesuatu yang seserius ini, kita harus mengklarifikasi detailnya terlebih dahulu. Tuan Xia, jika ada yang ingin Anda tambahkan, silakan bicara, kata Yu Shanhe sopan. Xia Feng berkata perlahan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengambil pabrik militer Leima saya, tetapi saya punya sesuatu untuk dikatakan. Dia berhenti sejenak di saat yang genting, sengaja menggoda mereka. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan, desak Yu Shanhe. Boom! Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus. Gedung kantor bergetar pelan, dan jendela-jendela pecah dengan suara dentuman. Ye Kun yang pemalu bahkan berjongkok di tanah, pantatnya yang gemuk mencuat keluar, seperti hamster gemuk yang melarikan diri dari bahaya. Fan Fan tiba-tiba bergegas ke jendela dan melihat ke arah villa. Wajahnya menjadi gelap. Ledakan itu terjadi di laboratoriumnya. Asap tebal mengepul dari jendela-jendela yang pecah dan lubang-lubang di dinding, disertai nyala api dan reaksi kimia yang kacau. Hatinya mencelos saat itu juga. Alarm berbunyi, dan di luar gedung kantor, orang-orang berteriak dan berlarian. Suasana menjadi kacau. Ling Hao dan Yu Shanhe juga bergegas ke jendela untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat asap mengepul dari villa dan para penjaga pasukan khusus yang panik. Ledakan itu jelas, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tuan Xia, apa yang terjadi? Yu Shanhe segera tersadar. Xia Feng juga mencondongkan tubuh ke jendela untuk melihat, lalu berseru kaget, Astaga! Kenapa rumahku meledak? Ia menekankan kata rumahku, mungkin sengaja mengingatkan orang-orang di kantor bahwa rumahnya lah yang sedang dibangun, bukan rumah orang lain, dan tentu saja bukan gedung pemerintah. Kau, Fan Fan menatap Xia Feng, tertegun sejenak sebelum berkata, kau benar-benar meledakkan laboratoriumku. Apa aku yang melakukannya? Tanya Xia Feng acuh tak acuh. Apa aku akan meledakkan vilaku sendiri? Nilainya jutaan. Xia Feng. Ling Hao akhirnya kehilangan kesabaran. Ia berteriak pada Xia Feng, kau berani sekali. Xia Feng tertawa, kau akhirnya berhenti berpura-pura dan berbalik melawanku. Ya? Xia Feng, apa kau pikir aku tidak berani menghadapimu? Wajah Ling Hao dipenuhi amarah. Xia Feng tetap tenang. Berani? Tentu saja berani. Tapi aku bukan kelinci yang bisa diinjak-injak. Bahkan kelinci pun menggigit saat terpojok. Jadi, kalau kau mau berurusan denganku, datanglah dan coba. Wajah Ling Hao berubah, dan Xia Feng, tak mau kalah, membuka kartunya. Xia Feng, apakah ini tujuanmu memanggil kami ke sini? Yu Shanhe masih bisa menahan diri, tetapi ekspresinya kini benar-benar muram. Xia Feng tersenyum, ya?
Memang untuk itulah aku memanggilmu. Aku ingin kau tahu orang seperti apa aku, Xia Feng, dan di mana batasnya. Semua orang di ruangan itu menatap Xia Feng. Tatapan Xia Feng beralih ke Ling Hao, dan ia melanjutkan, Tuan Z dari Biro ZN. Apa aku memanggilmu dengan benar? Ling Hao membeku di tempatnya. Ia telah menyembunyikan identitas ini, yakin ia tidak mengungkapkan kekurangan apapun, tetapi sekarang Xia Feng telah mengungkapkan identitas aslinya. Tatapan Xia Feng beralih ke Fan Fan lagi. Fan Fan, aku tidak tahu nama sandimu di Biro ZN, tapi aku tahu kau memegang posisi yang sama dengan Tuan Z, kan? Fan Fan menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tak kuasa berkata. Xia Feng melanjutkan, kau dan Tuan Z menampilkan pertunjukan yang hebat, dan aku tertipu. Tapi karena posisi direktur, kau menghancurkan semuanya. Jika kau dan Tuan Z tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing dan terlibat dalam hal ini, aku tak akan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Kau bisa saja tetap di sisiku, terus menipuku, bukankah itu luar biasa? Wajah Ling Hao memucat. Awalnya, sesuai rencana Biro ZN, dengan menggunakan Song Bai Cheng sebagai kedok, Fan Fan berhasil menyusup ke pihak Xia Feng dan mendapatkan kepercayaannya. Rencana itu dijalankan dengan indah, bahkan tanpa celah. Jika terus berlanjut, rahasia Xia Feng akan terbongkar. Namun, di saat kritis ini, mantan Direktur Biro ZN akan segera pensiun. Ia dan Fan Fan, yang bersaing memperebutkan modal politik, ikut campur dalam penggabungan pabrik militer Thunder Horse, grup industri Shenzhou, dan perusahaan persenjataan Hanwoo, yang berujung pada situasi seperti ini. Kapan kau menemukan identitasku? Suara Fan Fan terdengar agak lemah. Xia Feng tersenyum. Awalnya, kupikir Nona Su yang bersaing dengan Tuan Z, tapi rencanamu begitu rumit, sulit untuk tidak ketahuan. Sebenarnya, ia curiga pada Su Xiao setelah Su Xiao menunjukkan laporan aslinya. Kemudian, melihat Fan Fan pingsan setelah diserang di laboratorium, ia menggunakan penglihatan mikronya untuk mengumpulkan semua jejak laboratorium dan dengan demikian memastikan identitasnya. Su Xiao, dari awal hingga akhir, hanyalah kedok, kambing hitam. Status Su Xiao di Biro ZN paling-paling setara dengan Song Bai Cheng. Satu-satunya perbedaan adalah Song Bai Cheng adalah orangnya Ling Hao, sementara Su Xiao adalah orangnya Fan Fan. Fan Fan terdiam, kehabisan kata-kata. Emosinya sangat rumit. Tuan Xia, apa kau pikir ini akan membebaskanmu? Kau salah, dan kau akan menyesalinya. Su Xiao merogoh sakunya, mencari-cari tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, ia menunjuk Xia Feng dan berseru dengan marah, kau mencuri ponselku. Xia Feng merentangkan tangannya. Kau bilang aku mencuri ponselmu? Ia berhenti sejenak, lalu tertawa. Aku miliarder. Bagaimana mungkin aku mencuri ponselmu? Berapa penghasilanmu setahun? Aku akan memberimu 10 kali lipatnya, dan kau akan datang membersihkan toilet di perusahaanku. Kau wajah Su Xiao memucat karena marah atas penghinaan seperti itu. Bagaimana kalau kuberikan 100 iPhone, jika kau minta maaf padaku? Kata Xia Feng. Fan Fan kemudian mengeluarkan ponselnya. Ia menarik slot kartu dan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Xia Feng, kau mengambil kartu memoriku. Kalian berdua gila? Satu bilang aku mencuri ponsel, yang lain bilang aku mencuri kartu memori. Apa kau punya bukti? Kalau tidak, Xia Feng tiba-tiba berteriak, kalau begitu kalian berdua diam. Ruangan itu tiba-tiba hening, begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Bukan karena kata-kata Xia Feng berbobot, juga bukan karena orang-orang ini takut padanya. Sebaliknya, mereka tak percaya Xia Feng benar-benar mengumpat mereka. Seekor mangsa, yang dianggap mangsa dan diburu dalam kelompok, justru mengaum kepada sekelompok pemburu. Mangsa itu berani mengaum kepada sekelompok pemburu hanya karena diam-diam telah menghancurkan senjata mereka. Tadi malam, ia menyiksa Fan Fan hampir sepanjang malam, membuatnya kelelahan, lalu diam-diam mengambil kartu memori dari ponselnya. Laporan asli ada di kartu itu. Lebih dari 10 menit yang lalu, ia memanfaatkan kedekatannya dengan Su Xiao untuk mencuri ponselnya, yang berisi foto-foto laporan asli. Mengenai dari mana drive USB itu diambil dan siapa yang menyalinnya. Ia punya jawabannya. Fan Fan sidik jarinya ada di drive USB itu. Mudah dibayangkan, mengingat status Su Xiao, Fan Fan tidak akan mengizinkannya memiliki laporan asli sepenting itu. Kalaupun dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan mengeluarkan perintah yang melarangnya menyalinnya. Jadi, mereka tinggal meledakkan laboratorium, mencuri kartu memori ponsel Fan Fan, mencuri ponsel Su Xiao, dan menghancurkan drive USB-nya, dan laporan aslinya akan hilang. Nah, apa yang bisa Fan Fan dan Su Xiao gunakan untuk mengancamnya? Sekalipun Fan Fan masih menyimpan laporan aslinya, dia tidak akan takut, karena itu bukan satu-satunya cara balas dendamnya. Xia Feng, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan Biro ZN. Aku hanya ingin satu hal, kau menandatangani kontrak ini atau tidak? Yu Shanhe tak tahan lagi, dan ia menjadi marah. Xia Feng berjalan ke mejanya,
menyalakan monitor komputer kantornya, dan membalikannya menghadap Yu Shanhe, Mu Jianfeng, dan yang lainnya. Monitor menampilkan dua bengkel inti di pabrik militer Le-5 mesin perkakas cerdas Leilong generasi pertama dan mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua. Kedua bengkel tersebut tidak kosong, tetapi mesin perkakas cerdas Leilong generasi pertama yang telah selesai maupun yang belum selesai, semuanya dipasangi alat peledak. Adegan tiba-tiba berubah, memperlihatkan seorang pria menyeramkan memegang remote control, tersenyum ke arah kamera. Kau benar-benar akan meledakkan mesin perkakasmu. Mu Jianfeng kehilangan ketenangannya. Ia menunjuk Xia Feng, jari-jarinya gemetar. Xia Feng berkata dengan tenang, kau sudah bilang itu mesin perkakasku, kenapa aku tidak boleh meledakkannya? Yu Shanhe meraung, berani kau? Suara Xia Feng berubah dingin. Beranikah aku? Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau bilang berani sekali lagi, aku akan menyuruh anak buahku meledakkannya segera. Kau? Yu Shanhe menunjuk hidung Xia Feng, tetapi kata terakhir berani tak terucapkan. Jika Xia Feng meledakkan dua mesin cerdas tercanggih di dunia, siapa yang akan bertanggung jawab? Lagi pula, hanya Xia Feng yang mampu memproduksi dua mesin cerdas ini. Jika Xia Feng meledakkan dua mesin cerdas ini, dan produksinya dihentikan, industri pertahanan kita akan jauh tertinggal dari Eropa dan Amerika Serikat. Jika hal seperti itu terjadi, bukankah para petinggi akan menginjak-injaknya ke dalam lumpur? Pada akhirnya, kartu truf sejati Xia Feng, kepercayaan dirinya yang paling utama, adalah keahliannya sendiri. Dialah satu-satunya yang mampu memproduksi mesin cerdas standar Dragon, dan dialah yang dapat mengangkat seluruh industri pertahanan. Sampai batas tertentu, nilainya sendiri telah dikaitkan dengan kepentingan negara. Siapa yang berani macam-macam dengannya? Tuan Z, Fan Fan, Yu Shanhe. Dia akan terlihat rendah hati dan sopan ketika dia toleran. Bagaimanapun, begitulah masyarakat yang sebenarnya. Rakyat tidak seharusnya berkelahi dengan para pejabat. Dia juga harus mengikuti beberapa aturan. Namun begitu ia melewati batasnya, ketika ia merobek wajahnya dan menyangkal orang lain, ia tak akan mau membayar harga. Berani bertaruh denganku? Xia Feng mencibir, aku bisa meledakkan mesin perkakasku kapan saja dan membangun pabrik di luar negeri. Selama aku masih punya tangan, aku bisa membangun mesin perkakas cerdas Leilong ketiga, mesin perkakas cerdas Leilong keempat, dan aku bisa bangkit kembali kapan saja. Tapi jika kau membawanya turun, akan sulit untuk bangkit lagi di kehidupan ini. Wajah Yu Shanhe pucat pasi, dan ia tak bisa berkata apa-apa. Sekarang, ku beri kau 1 menit untuk keluar dari sini, atau kuledakkan mesin perkakasku. Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale akan lenyap dari negeri ini, begitu pula teknologi canggih yang kumiliki. Xia Feng mengangkat pergelangan tangannya untuk memeriksa arlojinya. Aku akan mulai menghitung waktu. 10 detik sudah berlalu. Mu Jianfeng dan Ye Kun serentak melirik Yu Shanhe. Yu Shanhe menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, ayo pergi. Mu Jianfeng dan Ye Kun mengikuti Yu Shanhe pergi. Ling Hao menunjuk Xia Feng dan berkata, kau berani. Bagus. Setelah itu, ia pun pergi. Fan Fan dan Su Xiao tidak berkata apa-apa saat mereka juga berjalan menuju pintu kantor. Xia Feng tiba-tiba menghentikannya. Berkata, Fan Fan, tunggu sebentar. Fan Fan menoleh ke arah Xia Feng. Ada lagi yang ingin kau katakan? Xia Feng berkata, proyek X masih membutuhkan bantuanmu. Jika kau masih bersedia, silakan datang menemuiku. Fan Fan tertegun sejenak. Kau, masih bersedia bekerja sama denganku? Ini hanya proyek X. Aku tidak ingin dijadikan kelinci percobaan oleh siapapun lagi. Setelah jeda, Xia Feng menambahkan, kau seharusnya mengerti maksudku. Fan Fan mengangguk dan pergi. Xia Feng menghela napas lega. Ia mengizinkan Fan Fan berpartisipasi dalam proyek X bukan karena kemampuannya, tetapi sebagai cara untuk menyeimbangkan segalanya. Ia dan Ling Hao sudah berselisih. Jika ia terus menjadikan Fan Fan musuhnya, ia akan menjadikan seluruh biro ZN sebagai musuhnya. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Ia telah mengungkap identitas Fan Fan lalu mengulurkan tangan perdamaian kepadanya, membantunya bersaing dengan Ling Hao. Ini seperti mendapatkan teman di biro ZN. Apapun situasinya, teman selalu lebih baik daripada musuh. Terlebih lagi, meskipun laporan aslinya telah dihancurkan, Fan Fan mengetahui sebagian rahasianya. Ia telah berhasil meyakinkan Fan Fan untuk merahasiakannya.